Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Tedus Fridolin dari kelas 12 MIPA 2 Semansa Bengkayang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Nah, termodinamika untuk memahami energi dan cara kerjanya. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi, khususnya hubungan antara energi panas dan cara kerjanya. Energi dapat berubah bentuk baik secara alami maupun melalui teknologi. Termodinamika menjadi dasar bagi berbagai teknologi, seperti pompa termal, motor roket, rice cooker, AC, dan penyuling kimia. Ada pengertian termodinamika dari dua bidang, yaitu bidang sains dan teknik. Dalam sains sendiri, termodinamika mempelajari perilaku dasar sifat fisika dan kimia materi dalam keadaan diam menggunakan prinsip-prinsip termodinamika. Sedangkan teknik, insinyur atau para ahli menggunakan prinsip termodinamika untuk mempelajari sistem dan interaksinya dengan lingkungan. Termodinamika berhubungan dengan kalor dan kerja. Kalor atau yang disimbolkan dengan Ki adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kalor mengalir dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, bergantung pada perbedaan suhu. Sedangkan kerja atau disimbolkan dengan W adalah perpindahan energi melalui cara mekanis. Sistem melakukan kerja terhadap lingkungan atau sebaliknya, menyebabkan perpindahan energi. Ada tiga sistem termodinamika. Yang pertama, batas sistem, ialah garis imajiner yang memisahkan sistem dari lingkungannya. Yang kedua, ada sistem tertutup, artinya tidak terjadi pertukaran energi atau massa antara sistem dan lingkungan. Yang ketiga, ada sistem terbuka, yang artinya energi dan massa dapat melewati batas sistem, terjadi interaksi dengan lingkungan. Untuk hukum awal termodinamika menyatakan bahwa jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam ketimbangan termal satu sama lain. Ini merupakan dasar untuk memahami hukum-hukum termodinamika lainnya. Ada hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya saja. Kalor yang diberikan pada sistem sama dengan kerja eksternal yang dilakukan ditambah dengan perubahan energi dalam. Sini ada hukum pertama termodinamikanya yang berkaitan dengan perubahan energi dalam dengan rumus delta U sama dengan U2 dikurang dengan U1, yang dimana keterangan di sini ada delta U yang berarti perubahan energi dalam Joule, ada U2 energi dalam pada keadaan akhir, ada U1 energi dalam pada keadaan awal. Usaha yang dilakukan oleh gas pada tekanan tetap dirumuskan dengan W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali V2 kurang V1. Keterangannya P yaitu besarnya tekanan dan delta V perubahan volume dalam satuan liter. Perhitungan energi dalam, di sini ada gas monoatomik dan gas diatomik, yang di mana gas monoatomik ini dirumuskan dengan delta U sama dengan 3/2N dikali dengan R dikali dengan delta T sama dengan 3/2N dikali R dikali dengan T2 kurang T1. Sedangkan gas diatomik dirumuskan dengan delta U sama dengan 5/2N dikali dengan R dikali dengan delta T sama dengan 5/2N dikali dengan R dikali dengan T2 kurang T1. Selanjutnya ada proses-proses termodinamika gas. Yang pertama, proses isobarik. Proses isobarik adalah perubahan keadaan gas dalam tekanan tetap.
Persamaannya keadaan isobarik ini yaitu V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Usaha yang dilakukan pada keadaan isobarik dirumuskan dengan W sama dengan P dikali dengan delta V. Yang kedua ada proses isokorik. Proses isokorik adalah perubahan keadaan gas pada volume tetap. Persamaan keadaan isokorik dirumuskan dengan P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Bisa dilihat dari kedua proses ini, ada gambar dan penjelasannya di bawah. Silakan dibaca. Selanjutnya ada proses isotermis atau isotermik. Ini proses terakhir atau yang ketiga. Proses isotermik adalah perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Persamaan keadaan isotermik dirumuskan dengan P2 dikali dengan V2 sama dengan P1 dikali dengan V1. Usaha yang dilakukan pada keadaan isotermik dari persamaan gas ideal, yaitu P sama dengan N dikali R dikali T per V. Penjelasannya dapat dilihat dari gambar di samping. Di sini ada menunjukkan kurva. Selanjutnya ada hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 berkaitan dengan entropi dan kecenderungan sistem fisik untuk mencapai kesetimbangan termal. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Selanjutnya ada juga hukum termodinamika 3. Hukum termodinamika 3 berkaitan dengan temperatur nol absolut. Pada temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti pada entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, dalam keseharian kita, biasa kita menggunakan rice cooker untuk memasak nasi. Itu adalah salah satu pemanfaatan termodinamika dalam bidang teknik, yang dimana dibentuk sebuah alat untuk mengefisiensikan kita memasak nasi. Rice cooker memanfaatkan listrik untuk memanaskan nasi. Elemen pemanas di bawah, samping, dan atas rice cooker bekerja berdasarkan prinsip termodinamika. Proses pemanasan dan pengaturan suhu dalam rice cooker mengikuti prinsip-prinsip termodinamika, khususnya hukum termodinamika 1. Sekian mungkin dari video presentasi saya yang saya buat pada tugas video fisika. Sekian, terima kasih.